Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi rekan-rekan sekalian yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang sosial media marketing, optimalisasi penggunaan platform media sosial untuk bisnis. Kami sendiri dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Citra Hasanah dan ada 4 rekan saya, Zalia Salwa, Zaskion Ramadhani, Reza Dwi Irawan, dan Wanda Haki. Baiklah, penjelasan yang pertama akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian pendahuluan. Platform media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, dan TikTok adalah contoh bagaimana orang terhubung secara online. Pengguna dapat mempublikasikan barang dagangan dan layanan mereka. Pada Januari 2023, pengguna platform media sosial seperti WhatsApp atau platform paling populer yang digunakan oleh 92,1% pengguna internet yang rata-rata usianya adalah 16-64 tahun. Yang kedua ada Instagram yang menempati posisi kedua dengan 86,2% pengguna. Yang selanjutnya ada Facebook digunakan oleh 83,8 pengguna. Kemudian ada TikTok yang tumbuh pesat dengan 70,8% pengguna. Dan yang terakhir ada Telegram yang digunakan oleh 64,3% pengguna. Nah, kemudian karakteristik pengguna platform populer. Pengguna media sosial di Indonesia didominasi oleh kelompok usia muda, terutama pelajar dan mahasiswa yang memiliki literasi digital tinggi. Mereka aktif menggunakan internet setiap hari dan terbiasa mengakses media sosial melalui smartphone. Platform yang sering digunakan adalah WhatsApp, Instagram, YouTube, dan Facebook karena mudah digunakan untuk berkomunikasi, mencari hiburan, serta memperoleh informasi. Kemudian ada faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam penggunaan bisnis penggunaan platform. Yang pertama adalah biaya operasional dan anggaran bisnis. Pertimbangannya adalah biaya menjadi hal dasar dalam menentukan platform e-commerce. Yang kedua, segmentasi dan jangkauan target pasar. Setiap platform memiliki karakteristik pengguna yang beragam, sehingga penting menyesuaikan pilihan dengan target konsumen bisnis. Yang ketiga, fitur, integrasi, dan kemudahan pengguna. Platform e-commerce perlu memiliki fitur yang mendukung seluruh proses penjualan seperti manajemen produk, integrasi pembayaran, fitur promosi, hingga layanan logistik. Yang keempat, ada keamanan dan keandalan sistem. Keamanan data pelanggan dan keamanan transaksi menjadi faktor krusial dalam penggunaan platform e-commerce. Yang terakhir ada skalabilitas dan kustomisasi bisnis. Platform yang baik harus mampu mengikuti perkembangan bisnis. Baik, materi selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya di sini ada strategi konten tiap platform. Yang pertama di sini ada Instagram. Instagram sendiri efektif untuk membangun brand awareness melalui konten visual karena mayoritas pengguna tertarik pada estetika foto dan video pendek. Dan kemudian ada Facebook. Facebook menjadi platform yang efektif berkat keberadaan grup dan fitur periklanan yang matang. Dan yang ketiga ada TikTok. Platform dengan tingkat pertumbuhan tertinggi di Indonesia efektif untuk membangun brand recall melalui video pendek berbasis hiburan atau entertainment marketing. Dan yang keempat ada LinkedIn. LinkedIn memiliki audiens profesional dengan fokus pada reputasi, edukasi, dan networking kerja. Dan yang terakhir ada WhatsApp. WhatsApp marketing sangat efektif untuk penjualan langsung. WhatsApp sangat cocok untuk UMKM, bisnis lokal, makanan, produk rumahan, dan layanan personal. Kemudian di sini ada grafik pengguna jejaring sosial media. Jumlah pengguna jejaring sosial secara konsisten dari tahun 2017 hingga proyeksi tahun 2025. Pada tahun 2017, jumlah pengguna berada di angka sekitar 2,8 miliar. Kemudian terus meningkat setiap tahunnya hingga mencapai 3,6 miliar pada tahun 2020. Pertumbuhan tersebut dipengaruhi oleh semakin luasnya akses internet, pengguna smartphone yang semakin tinggi serta meningkatnya kebutuhan masyarakat untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara online.
Mulai tahun 2021 hingga 2025, grafik menunjukkan proyeksi yang tetap naik stabil hingga mendekati angka 4,4 miliar. Tren kenaikan ini menggambarkan bahwa media sosial semakin menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai sarana komunikasi, hiburan, pendidikan, maupun aktivitas ekonomi. Secara keseluruhan, grafik ini menegaskan bahwa penggunaan jejaring sosial akan terus berkembang pesat seiring dengan perkembangan teknologi digital dan perubahan pola hidup masyarakat global. Di sini terakhir kesimpulannya, berdasarkan hasil pembahasan yang sudah tadi kami jelaskan, dapat disimpulkan bahwa perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara bisnis melakukan pemasaran. Media sosial kini menjadi sarana utama untuk menjangkau konsumen karena jumlah penggunanya yang sangat besar serta pola konsumsi konten yang beragam. Setiap platform memiliki karakteristik pengguna, gaya komunikasi, dan algoritma yang berbeda sehingga strategi pemasaran tidak bisa disamakan. Karakteristik pengguna media sosial di Indonesia didominasi oleh kelompok usia muda yang aktif, adaptif, dan bergantung pada internet untuk hiburan, komunikasi, dan pembelajaran. Namun, kesadaran keamanan digital masih rendah, sehingga edukasi perlindungan data perlu ditingkatkan. Faktor demografis terbukti mempengaruhi pemilihan platform, misalnya pengguna pendidikan tinggi dan ekonomi menengah ke atas cenderung memakai LinkedIn, sedangkan pengguna umum lebih banyak menggunakan WhatsApp, Instagram, dan TikTok. Saya kembalikan ke moderator. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Dari rekan-rekan, jika ada yang ingin ditanyakan terkait materi yang sudah kami paparkan, kami persilahkan. Baik, silakan Zania Salma. Izin bertanya terkait faktor pertimbangan tadi yang sudah dijelaskan. Terkait faktor keamanan dan keadilan sistem itu kenapa bisa sangat penting dalam pemilihan platform e-commerce dan bisnis? Apakah ada faktor krusialnya atau yang lainnya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya dan akan kami diskusikan kemudian. Baik, silakan. Baik, saya izin bertanya, bagaimana sih media sosial berperan dalam membangun brand awareness dan mengapa hal ini penting untuk keberlanjutan bisnis? Baik, terima kasih atas pertanyaan rekan-rekan sekalian. Untuk pertanyaannya akan kami diskusikan. Izin menjawab pertanyaan dari saudara Reja, bagaimana media sosial berperan dalam membangun brand awareness dan mengapa hal ini penting? Nah, jawabannya itu media sosial memungkinkan bisnis menjangkau audiens luas dengan cepat melalui konten visual, edukatif maupun hiburan di Instagram dan TikTok. Ini sangat efektif untuk membangun brand awareness karena algoritma mereka itu mendukung penyebaran konten yang menarik. Apakah menjawab? Baik, cukup. Terima kasih. Jawaban. Baik, untuk pertanyaan dari Zolia, tadi mengapa faktor keamanan dan keadilan sistem penting dalam pemilihan platform e-commerce bagi bisnis? Jadi keamanan dan keadilan sistem menjadi faktor krusial karena platform e-commerce menangani data pribadi pelanggan termasuk alamat, nomor telepon, dan informasi pembayaran. Jadi jika keamanan tidak terjamin, resikonya itu kebocoran data dan penipuan meningkat yang dapat merusak kepercayaan konsumen serta reputasi bisnis. Bagaimana Zalia, apakah cukup? Baik, terima kasih. Baik, rekan-rekan sekalian, apakah masih ada yang ditanyakan dari apa yang sudah kami paparkan? Cukup. Baik, karena dirasa sudah cukup dan semua pertanyaan sudah dijawab, kami akhiri presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.